Oke. Eh, yang sudah hadir dari perwakilan dari Kesmas, dari Rumah Sakit Ketapang, kemudian dari Promkes, dari Yan, Yankes kok malah hilang. Yankes mana ini? Yankes padahal banyak loh yang di entry PHK pergeseran 3 ini. Jadi gini, hari ini sesuai di pengumuman di grup budgeting, Bapak Ibu sekalian, eh, pengumuman untuk entry anggaran kas ini untuk PHK pergeseran ketiga itu dibatasi hari ini jam 2. Entry-nya di SIPKD. Jadi jangan salah ya di SIPKD. Jadi entry-nya di SIPKD sekali lagi karena banyak Bapak Ibu yang keliru masuk di SIPD. Yang sekarang yang untuk didahulukan adalah yang SIPKD dulu, SIPD setelah SIPKD. Yang untuk perkara pergeseran ketiga ini agak tricky, khususnya untuk subkegiatan yang dipakai bertiga, untuk dinas kesehatan, untuk rumah sakit, maupun untuk puskesmas. Tapi agak mudah karena yang di entry hanya 2 triwulan. Triwulan 3 sama triwulan 4, seperti itu. Nah, misalkan sudah kadung entry nih di triwulan 3 kebanyakan, nanti otomatis akan digeser ke triwulan 4. Itu untuk anggaran kas. Sehingga yang pagu perubahannya sebenarnya gampang saja, tinggal boleh dibagi 2, 50% di triwulan 3 atau 50% di triwulan 4 atau 70% atau banding 30%, monggo sesuaikan. Cuma contohnya gini, iya jelasnya. Jadi kalau subkegiatan ibu pelayanan kesehatan ibu hamil misalkan itu juga dipakai puskesmas. Jadi jangan kaget ketika nanti pagunya di situ akan jauh lebih besar karena di situ ada BOK puskesmas, ada BOK Dinkes, ada DAU, ada DAK. Sehingga yang puskesmas itu yang kita anggarkan, yang kita entrikan anggaran kasnya sekaligus. Jangan ngentri anggaran kasnya Dinkes saja, seperti itu. Nah, bagaimana yang untuk punya puskesmas? Kan macam-macam tuh, nggak masalah. Yang ini kan tentang penyediaan uang. Jadi yang puskesmas nanti di entry 70% di triwulan 3, kemudian 30% di triwulan 4. Seperti itu, untuk menyediakan uang saja. Karena dia di entry per triwulan, bukan per bulan. Lalu kemudian bagaimana yang triwulan 1 sama triwulan 2? Triwulan 1 sama triwulan 2 jangan diutak-atik, biarkan saja seperti itu. Kecuali yang ada yang mau maju, misalkan ada kasus nih, sudah rencana awalnya kemarin di triwulan 4, kemudian dimajukan menjadi triwulan 3, monggo. Saat ini momennya, jangan sampai nanti ketika sudah ditutup, Mas saya mau majukan anggaran kas ini menjadi triwulan 3, ya sudah ditutup, repot, panjang prosedurnya nanti. Maka dari itu eh, yang sekarang ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu ya. Jadi yang anggaran kas triwulan 1, triwulan 2 biarkan saja. Karena otomatis bergeser ketika itu tidak direalisasikan akan bergeser penyediaan uangnya di triwulan 3, 4 ini. Paham ya sampai di sini ya. Jadi saya mohon kerjasamanya untuk teman-teman khususnya yang Kesmas, yang KIA, Promkes, gitu kan, Kesling, yang subkegiatannya menjadi satu dengan puskesmas. Jangan kaget pagunya nanti akan lebih besar. Jadi ketika mengrevisi, revisi sekalian punya puskesmas penyediaannya. Jadi pagunya 70% di bulan triwulan 3, 30% di triwulan 4. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Termasuk yang di SDMkes. Di SDMkes itu ada satu subkegiatan yang dipakai puskesmas juga, yang nantinya akan membesar juga. Apa itu? Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan. Jadi honor tenaga kontrak ada di sana. Nah, honor tenaga kontrak ini bagaimana menyediakannya? Nggak apa-apa, sediakan di triwulan 3-nya 70%, di triwulan 3-nya triwulan 4-nya 30% untuk punya puskesmas. Nah, deadline kita hari ini adalah jam 2 di
SIPKD. Saya juga heran kok dibatasi waktu cuma 4 jam, 2 jam dari sekarang lah. Seperti itu. Gampang karena mudahnya dibagi itu tadi. Yang penting uangnya ada dulu. Dan pastikan, kuncinya adalah pastikan klop antara grand total dan total pagunya. Jangan sampai terjadi seperti ini. Kemarin ada kejadian karena sub kegiatan operasional pelayanan puskesmas, contohnya rumah sakit, karena ini dipakai oleh rumah sakit Ketapang dan rumah sakit Muhammad Zain, ini salah satu mengubah hanya punyanya dia saja, tidak memperhatikan punyanya rumah sakit lainnya, sehingga ketika disimpan memang benar klop, tapi ternyata ikut kegeser ke triwulan berikutnya. Jadi salah satu rumah sakitnya akan terugikan karena pagunya mengecil anggaran kasnya. Jadi mohon kerjasamanya ketika merevisi anggaran kas, perhatikan benar kok nggak sama dengan pagu di DPA. Tidak sama karena SIPKD ini adalah sifatnya menarik datanya itu dari puskesmas, rumah sakit sama dinkes, dijadikan satu bleng gitu loh. Jadi kan ya repot ketika mau mengisi anggaran kas di SIPKD ini. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu ketika merevisi, perhatikan benar bahwa yang Anda revisi adalah termasuk punyanya puskesmas dan rumah sakit kalau itu dipakai bertiga. Jadi jangan egois hanya merevisi punyanya sendiri sehingga nilainya menjadi lebih kecil. Itu ya. Ketika nilainya itu jauh lebih besar, berarti kemungkinan besar itu adalah dipakai bersama rumah sakit sama puskesmas. Tadi triknya adalah nggak usah nanya puskesmas, langsung dibagi 70% di triwulan 3, 30% di triwulan 4. Saya kira itu. Lalu caranya bagaimana? Saya share screen ya. Jadi Bapak Ibu masuk melalui Internet Explorer. Bentar. Nah, muncul ya di layar ya. Muncul ya. Jadi Bapak Ibu masuk sipkd.sampangkap.go.id. Tampilannya akan seperti ini. Username sama passwordnya sama untuk semuanya. Dan SIPKD ini kemudahannya adalah bisa dipakai banyak orang dalam sekali waktu dengan username dan password yang sama. Itu. Jadi nggak masalah kerja bareng sehingga jam 2 bisa selesai. Username yang dipakai adalah Dinkes 1. Passwordnya adalah sampangkap kecil semua lalu di enter. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Pilih DPA, kemudian klik DPA, pilih pengajuan. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, pilih belanja langsung, diklik di sini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, tanda apa ini? Tanda pencarian hijau ini diklik. Nah, misalkan saya mau ngerevisi kegiatan pelayanan kesehatan ibu hamil. Ada di pemenuhan upaya kesehatan, penyediaan layanan. Ini diklik 2 kali. Sampai tampilan ini nanti berubah. Nah, kalau sudah seperti ini, pilih kode DPA-nya. Diklik. Nah, ini ada banyak belanja. Perhatikan, ada 4 halaman. Page 1 of 4 etternya adalah 4 belanja. Dicek masing-masing di sini rincian belanjanya. Misalkan di sini kita cek lagi halaman kedua seperti apa. Halaman ketiga, halaman keempat. Nah, pasti yang punya kegiatan ini akan kaget. Loh, paguku kok jadi 1,3 M, padahal punya aku cuma 300 juta misalkan. Karena ini subkegiatan ini dipakai juga oleh puskesmas, artinya anggaran puskesmas ada di sini juga. Oleh karena itu, mohon bantuannya ketika revisikan juga punya puskesmas sehingga menjadi klop. Contoh caranya, misalkan perjalanan dinas dalam kota, kita mau revisi, diklik kodenya.
klik. Nah, kemudian muncul di sini anggaran kas diklik. Nah, kelihatan kan triwulan 1 11.900.0 triwulan 3 triwulan 4. Kalau misalkan ini sudah cocok dan pagunya sudah klop, nggak ada masalah. Selesai, tinggal dipindah ke subkegiatan lain. Misalkan mau diganti, tinggal diedit, diganti, isikan dengan angka saja, ya, dengan angka saja, baru nyimpannya ada diklik update. Seperti ini. Nah, otomatis dia akan menyimpan. Lalu kalau sudah selesai, pindah ke belanja lainnya. Misalkan belanja PC. Diklik kodenya. Nah, ini misalkan belanja PC, dia ada di triwulan 1. Oke, kalau sudah dirasa itu sudah benar, dan sudah di triwulan 1-2, nggak usah dipermasalahkan. Abaikan saja, karena dia ketika meskipun di triwulan 1 itu belum dicairkan, dibelanjakan, bisa dibelanjakan sekarang, karena anggaran kasnya otomatis bergeser ke triwulan berikutnya. Misalkan semua belanja sudah dicek, oke, jangan sampai ada yang merah angkanya. Kalau ada yang merah angkanya, artinya belum klop. Kalau sudah item semua sudah klop, nilainya sudah oke, pindah subkegiatan lainnya, tinggal ganti yang di sini, pindah ke sini. Dipilih lagi, pilih subkegiatannya, misalkan peningkatan fasilitas, penyelenggaraan fasilitas, misalkan rumah sakit, pembangunan rumah sakit. Diklik di sini. Pilih kode DPA-nya. Nah, di sini kan cuma satu nih. Belanjaan ada berapa belanja? Ada empat halaman, coba dicek di paling depan. Nah, ini. Pertama perhatikan dulu pagunya sudah cocok apa belum. Grand totalnya kalau kemudian dicek satu belanja perjalanan dinas dalam kota. Triwulan 1 apa sudah benar dibagi 2 triwulan 300.000 di triwulan 3, kalau sudah oke pindah ke belanja lainnya. Misalkan ini belanja modal jaringan distribusi. Nah, ini ditaruh di triwulan 3 semua. Kalau memang sudah oke, sudah benar di triwulan 3 dan mau di kegiatan hari ini, triwulan ini ya oke, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan sebagian tak pindahkan ke triwulan 4, maka diedit, diubah, sisanya otomatis geser ke triwulan 4 seperti itu. Kalau sudah klop, sudah oke semua, baru pindah ke yang lainnya. Prinsipnya adalah jangan sampai ada yang merah angka di sini. Seperti itu. Kalau merah berarti masih belum klop. Itu caranya entry anggaran kas. Nanti akan kita pantau dari sini mana yang sudah selesai, mana yang belum, akan kita sampaikan. Jadi ini kerjanya bisa bareng dengan username yang sama, dengan password yang sama tadi. Seperti itu. Saya kira itu penjelasan dari saya. Bisa ke Bapak Ibu mulai kerjakan. Ditunggu sampai maksimal jam 2. Kalau ada pertanyaan, monggo saya beri kesempatan sebelum saya tutup untuk kita bisa bekerja bareng-bareng. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Itu Pak Din, apa username sama password sudah saya share di chat ya. Username-nya Dinkes 1, passwordnya sampangkap kecil semua. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya tunggu hasil kerjanya Bapak Ibu jam 2 hari ini. Dari saya mohon maaf kalau ada salah dan sebagainya. Eh, Kalau ada sesuatu bisa langsung chat ke saya atau ke teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.